Pada video ini kita akan melakukan analisis soal dengan menggunakan superposisi, di mana di dalam rangkaian tersebut terdapat sumber tak bebas. Jadi tetap perhitungan pada teorema superposisi itu adalah dengan menghitung jumlah sumber bebas. Jika terdapat n buah sumber bebas, maka terdapat juga n buah keadaan yang harus dilakukan. Jadi di superposisi, jika terdapat n buah sumber bebas, maka terdapat n buah keadaan yang harus dianalisis. Jadi di sini terdapat dua sumber bebas, 1 volt dan 1 ampere. Maka kita akan memperoleh dua keadaan. Jadi keadaan di mana 1 volt aktif, kemudian 1 ampere ini non aktif. Atau kalau dia sebagai sumber arus, itu kita ganti dengan rangkaian penggantinya adalah open circuit. Untuk sumber arus tak bebas I dikalikan I1 ya sesuai dengan nilai itu saja, jadi tidak perlu kita gantikan. Kemudian keadaan kedua adalah keadaan saat 1 ampere ini aktif, sedangkan 1 voltnya ini kita buat non aktif, atau karena dia sumber tegangan kita buat menjadi short circuit. Oke, kita lihat keadaan pertama dulu. Keadaan saat 1 volt ini aktif. Oke, kita ganti rangkaiannya. Kurang bawah. Kita gantikan rangkaiannya, kita gambar ulang kembali. 1, ini 1. 1 ini sumber tak bebasnya. Nah, ini sumber arus, kita buat open circuit. Ini adalah 1, ini adalah 1 volt. Sedangkan ini adalah I1. I1 keadaan 1. Menyebabkan ini pun akan berubah menjadi 1 kali I1 kalikan I11. Karena apa? I1 ini berpengaruh karena adanya I1 ini. Kalau I1-nya kita ubah menjadi I11, maka ini akan berubah menjadi I11 juga. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita bisa melakukan dengan menggunakan pendekatan, boleh menggunakan konsep dasar kembali, silahkan, ataupun dengan node ataupun mesh, silahkan. Kalau saya pendekatannya ini kita menggunakan katakanlah pendekatan hukum konsep dasar. Oke, karena ini open circuit, ini arusnya jadi sama. Ini adalah I11. Ada masuk I11, kemudian keluar I11, maka di sini pasti akan mengakibatkan arusnya ini sama dengan 0 di sini. Arus sama dengan 0. Ketika arus sama dengan 0, maka tegangan di sini akan sama dengan tegangan yang ada di sini. Tuh. Ya, karena arus di 1 ohm ya, di sebelah atas kiri itu arusnya sama dengan 0, akan mengakibatkan tegangannya sama dengan 0. Maka kalau tegangannya sama dengan 0, sumber tegangan 1 volt itu akan sama dengan tegangan di 1 ohm yang di tengah. Sehingga diperoleh I11 sama dengan 1 dibagi dengan 1. Ini diperoleh adalah 1 ampere. Oke. Itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan kedua. Ini keadaan kedua. Jadi keadaan kedua adalah keadaan saat
1 ampere aktif, maka kita buat sumber tegangannya yang 1 volt itu kita short circuit. Ini sumber arus tak bebasnya seperti itu. Tetap ini adalah arus 1 ampere, ini 1 1 1. Nah, kita lihat di sini I1 keadaan 2. Ini berakibat pada sumber tak bebasnya menjadi I12 juga seperti itu ya. Oke, dengan melihat kondisi seperti ini kita lihat kalau misalkan kita nyatakan positioningnya adalah paling gampang, kita melihat paling mudah, silahkan apakah menggunakan hukum dasar atau katakanlah menggunakan node ataupun mesh seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini kita menggunakan pendekatan konsep dasar. Ini adalah ada arus yang masuk sebesar I12, ada yang keluar sebesar 1 ampere. Saya menyatakan di sini itu besarnya adalah I12 dikurangi 1 sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Sehingga kalau misalkan di sini ada yang masuk sebesar I12 1, kemudian ada yang keluar lagi I2, maka saya peroleh di sebelah sini, saya tuliskan gitu ya. Ini saya tuliskan itu adalah I12 dikurangi 1 dikurangi I12. Nah, ini mengakibatkan akan sama dengan besarnya itu adalah sebesar min 1. Nah, seperti itu. Min 1 ampere. Oke, sehingga nanti kalau kita kerjakan dengan menggunakan konsep dasar kembali, maka kita peroleh untuk misalkan memperoleh sigma V sama dengan 0 yang di sini nih. Nah, kita peroleh di sana sigma V sama dengan 0 itu sama saja dengan, saya bergerak dari titik sini ya, A di sebelah sini, kemudian saya arah jarum jam, min 1 kali arusnya di sana itu adalah min 1. Oke, bergerak ke sebelah sini, ditambah dengan 1 kalikan I12 sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini. Ini adalah min plus 1 ditambah I12 0. Maka kita peroleh I12-nya itu sama dengan min 1 ampere. Sehingga dengan superposisi kita peroleh kita peroleh I1 sama dengan I1 kondisi 1 ditambah I1 kondisi 2. I1 kondisi yang pertama 1 ampere, kondisi yang kedua min 1 ampere, maka I1 ini sama dengan 0 ampere.